Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar Al-Quran Hadis bab 4, yaitu tentang surat Al-Falaq, ya. Pelajaran hari ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis bab 4 tentang surat Al-Falaq. Ya, kalian bisa buka buku kalian di halaman 33 dan rincian materi itu di halaman 34, anak-anak. Oke. Jika kalian sudah membuka, silakan diperhatikan penjelasan Pak Guru hari ini. Ya, pelajaran 4. Ya, perhatikan pertama apa yang dilakukan di gambar ini, anak-anak. Ini adalah aktivitas anak-anak, ya, atau siswa, 2 orang siswa yang sedang belajar Al-Quran, ya, khususnya surat Al-Falaq yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah. Kenapa belajar Al-Quran harus dibimbing? Karena Al-Quran itu harus memiliki sanad, pembelajarannya pun harus lebih afdal ketika sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Jadi tentunya kita tidak bisa belajar sendiri, harus perlu ada orang yang meluruskan ketika kita salah membaca. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya kalian sudah menyiapkan buku dan sudah mempersiapkan lebih awal, dan ada beberapa pertanyaan sebelum Pak Guru melanjutkan atau menjelaskan materi ini. Minggu lalu kita belajar surat An-Nas. Ya, surat An-Nas yang minggu lalu Pak Guru ajarkan, surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Ya. Anas sendiri artinya manusia. Anas diturunkan juga di kota Mekah. Anas turun setelah surat Al-Falaq. Ya, ingat, Anas turun setelah surat Al-Falaq. Turunnya di mana? Di kota Mekah. Anas artinya manusia. Sekarang kita belajar Al-Falaq, ya. Surat Al-Falaq itu berjumlah 5 ayat, anak-anak. Ya, hanya 5 ayat. Sedangkan tadi An-Nas ada 6 ayat. Surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Sedangkan An-Nas artinya adalah manusia. Nah, beda ya, An-Nas dengan Al-Falaq. Kalau An-Nas adalah manusia, Al-Falaq adalah waktu subuh. Al-Falaq sama turunnya dengan An-Nas di kota Mekah, sama tempat turunnya. Al-Falaq juga di kota Mekah, ya. Surat Al-Falaq diturunkan setelah surat ini, anak-anak, surat Al-Fil. Ya, ingat, surat Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil, sedangkan surat An-Nas itu diturunkan setelah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, ya, di dalam Al-Quran merupakan surat yang ke-113, anak-anak, ya, ke-113. Surat Al-Falaq berisi tentang apa? Tentang perintah bermohon hanya kepada Allah dari kejahatan dan kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ada jin dan manusia. Ada jin-jin yang jahat, ada manusia yang jahat. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas dengan Al-Falaq, biar kita terlindung dari godaan syaitan dan godaan manusia yang jahat, anak-anak. Oke. Ya, sebelum kita
mempelajari surat Al-Falaq terlebih jauh, Pak Guru ingin mereview hafalan kalian, ya, membaca surat Al-Falaq, ya. Sebelum kita membaca Al-Qur'an seperti yang Pak Guru sampaikan di minggu lalu, kita harus membaca ta'awuz. Seperti apa bacaan ta'awuz? Seperti yang Pak Guru tunjuk ini, ya. Ini ikuti Pak Guru, Pak Guru bacakan, kemudian kalian ikuti. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalian ikuti, Pak Guru ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anak, ya. Arti ta'awuz itu tadi yang Pak Guru sudah bacakan. Yang pertama, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, bacaan basmalah artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihat ta'awuz ini. Kalau kalian merasa takut pergi ke suatu tempat, maka kalian bisa membaca ta'awuz. Misalnya kalian mau masuk WC, tapi kalian takut, di sana ada setan atau apa, maka kalian harus minta perlindungan kepada Allah. Kemudian baca doa masuk WC. Misalnya kalian keluar rumah takut gelap, maka baca ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah dan bacaan-bacaan yang lain di dalam Al-Qur'an. Oke, ayat pertama. Ini qa, ya, ini berada di tenggorokan, ya. Ikuti Pak Guru. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Pak Guru ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Wa min syarri ghasyikin idza waqab. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kita baca artinya sekarang. Ayat pertama tadi Pak Guru sudah bacakan, tapi Pak Guru ulang lagi. Ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, menguasai subuh, ya. Jadi surat Al-Falaq ini di ayat pertama itu sesuai namanya, yaitu waktu subuh. Waktu subuh, sehingga katakanlah ketika aku berlindung kepada Allah, ya, Tuhan di sini yang maksudnya adalah Allah yang menguasai fajar, ya. Biasanya kalian ketika waktu subuh itu berat sekali untuk bangun sholat, anak-anak. Kalian akan merasa berat karena apa? Padahal, ya, karena iblis, setan itu dia menggoda manusia dengan apa? Dengan menyelimuti biar terasa hangat, enak tidur. Kemudian dia mengencingi telinga kita biar tidak dengar suara azan. Itulah tugasnya syaitan, untuk menggoda manusia. Padahal kalau kita kita melaksanakan sholat hanya 5 menit saja, tapi kita mendapatkan pahala yang berlipat. Malaikat ikut mendoakan kita, tapi terasa berat. Oleh sebab itu, biar tidak terasa berat, kalian harus meminta perlindungan kepada Allah, ya, yang menguasai waktu subuh, biar ketika waktu subuh dibangunkan oleh Allah. Di ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, ya. Kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Apa makhluk yang Allah sudah ciptakan, anak-anak? Ya, yang sudah Allah ciptakan adalah jin dan manusia. Tapi yang mengganggu kita untuk bangun susah di waktu subuh adalah iblis, ya. Padahal
Kenapa Pak Guru, padahal iblis itu adalah ciptaan Allah, kenapa dia harus mengganggu? Ya, iblis merupakan ciptaan Allah, tetapi iblis melanggar perintah-perintah Allah sehingga Allah menghukum iblis, dan iblis menyampaikan kepada Allah dia akan menggoda manusia sehingga manusia itu juga ikut masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu makanya sholat subuh itu berat sekali anak-anak. Di ayat ketiga, perhatikan di ayat ketiga, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ya. Jadi oleh sebab itu ketika waktu maghrib itu kita harus masuk ke rumah dan memohon kepada Allah, karena waktu malam adalah waktu-waktu di mana jin, ya, iblis itu keluar dari persemaiannya. Kemudian yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir dan peniup pada buhul-buhul talinya, ya. Perempuan-perempuan yang punya sifat iblis, yang suka mengganggu orang lain, yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Kemudian di ayat kelima, dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu adalah makna atau terjemahan dari surat Al-Falaq, anak-anak. Dan tentunya kalian bisa mengulang video Pak Guru tadi tentang membacakan surat Al-Falaq itu diulang-ulang. Kemudian kalian juga bisa belajar di rumah bersama orang tua untuk memperbaiki bacaan surat Al-Falaq. Oke, selanjutnya, ya, terbiasa membaca surat Al-Falaq, ya. Jadi kita biasakan diri kita anak-anak untuk terbiasa membaca surat Al-Falaq, ya. Karena surat Al-Falaq adalah surat yang pendek. Ya, betul enggak? Al-Falaq surat yang pendek atau yang panjang? Mana panjang dengan surat Al-Baqarah? Nah, betul, surat Al-Falaq adalah surat yang pendek, hanya 5 ayat jumlahnya. Al-Falaq di dalamnya berisi apa? Permohonan perlindungan kepada Allah. Surat Al-Falaq dengan surat An-Nas disebut juga surat Al-Mu'awizatain. Apa itu Pak Guru? Panjang sekali, Al-Mu'awizatain. Baru dengar ini. Ya, jadi nama lain dari surat Al-Falaq dan An-Nas, penyebutannya dikategorikan ke dalam surat Al-Mu'awizatain. Apa itu Al-Mu'awizatain? Yaitu surat yang di dalam isinya itu berisi tentang perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah. Mu'awizatain diambil dari kata dasar a'udzu, ya. Semua adalah berisi tentang perlindungan. Sebaiknya juga kita sebelum tidur, biar mendapat pertolongan dari Allah, maka kita harus membaca surat Al-Falaq sebelum tidur. Supaya apa? Supaya lekas hafal, juga supaya dapat perlindungan dari Allah. Oke anak-anak, sekarang sampailah kita ke last slide, ya. Pembelajaran materi yang terakhir ini, review yang Pak Guru sampaikan yang sebelumnya. Jadi rangkumannya adalah surat Al-Falaq diturunkan, ingat, di mana? Di kota Mekah. Surat Al-Falaq ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan setelah surat apa? Al-Falaq turun setelah surat Al-Fil. Ya, ingat, Al-Falaq turun setelah surat Al-Fil. Al-Falaq adalah ayat surat yang ke-113 di dalam Al-Qur'an. Al-Falaq, ingat, Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh. Apa anak-anak? Ya, betul, Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq juga baik dibaca sebelum tidur. Selain kita biar cepat hafal, juga kita dapat perlindungan dari Allah. Oke, baik, hari ini materi tentang Al-Quran hadis yang Pak Guru ajarkan melalui video. Yang tadi pagi sudah Pak Guru ajarkan melalui tatap muka virtual menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, sekarang ada tugas buat kalian.
Ya, tugasnya adalah jawabannya ada di rangkuman sini anak-anak ya. Jawabannya ada di rangkuman sini, tapi soalnya ada di sini. Perhatikan ya, kuis anak soleh ya. Ini ada 5 nomor soal yang kalian harus jawab. 5 nomor soal, jawabannya ada di rangkuman tadi ya. Tapi Pak Guru kasih gambaran ya. Pertama, surat Al-Falaq diturunkan setelah surat apa? Ya, setelah surat Al-Fil misalnya. Nomor 2, surat Al-Falaq juga baik dibaca sebelum tidur. Nomor 3, surat Al-Falaq ada 5 ayat. Nomor 4, surat Al-Falaq artinya waktu subuh ya. Nomor 5, surat Al-Falaq diturunkan di mana? Di kota Mekah. Jadi itu anak-anak ya. Silakan ditulis dan dijawab. Jawabannya ada di rangkuman. Oke, thank you very much for your attention. See you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.